Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas preview laga China versus Indonesia. Setelah melakoni laga yang menguras tenaga dan emosi melawan Bahrain, rombongan timnas Indonesia langsung bertolak ke China untuk menatap laga selanjutnya. Yap, laga ini menjadi momentum terbaik bagi timnas untuk meraih 3 poin perdana, karena China merupakan lawan yang relatif sepadan dan sedang berada dalam form yang buruk. Di 3 laga ronde ketiga ini, mereka sama sekali belum meraih poin. China merasakan 3 kekalahan dari 3 laga yang dijalani dan terperosok di dasar klasemen, 1 strip di bawah Indonesia. Bahkan jika dilihat lebih jauh, mereka sudah tidak menang di 5 laga terakhir. Pada Piala Asia lalu, China gagal lolos dari fase grup, hanya mendapatkan 2 poin dari 2 imbang dan sekali kalah. Di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, China lolos sebagai runner-up juga dengan catatan yang terbilang biasa-biasa saja. 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah, mencetak 9 gol dan kebobolan 9 gol juga. Poin dan selisih golnya pun sama dengan Thailand di peringkat 3. Namun, mereka unggul head-to-head sehingga berhak lolos ke ronde ketiga. Pun begitu, meski sedang off form, laga menghadapi China bisa jadi laga yang tidak mudah bagi timnas, karena mereka sudah menyiapkan beberapa aspek non-taktikal yang berpotensi menyulitkan kita, seperti pemilihan stadion di kota Qingdao yang jauh dari Beijing, sehingga rombongan timnas Indonesia harus menempuh perjalanan yang lebih lama dan melelahkan. Nah, bagaimana kira-kira jalannya laga China versus Indonesia dari segi taktikal? Apa kelebihan mereka yang harus diwaspadai dan apa kelemahan yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh timnas? Let's go, kita bahas sama-sama. Sama seperti Bahrain, China bersama pelatihnya Branko Ivankovic juga menggunakan pakem 4 back dengan formasi 4-4-2 flat menggunakan 2 striker di depan. Mereka juga mengandalkan pemain-pemain di usia matang. Pada pertandingan terakhir melawan Australia, 6 dari 11 starternya berusia 30 tahun atau lebih. Di antaranya sang kiper Dale Wang, bek Tyler Browning, 2 gelandang Yuan Yili dan San Yuang Wang, serta penyerang naturalisasi Fernando Conceição. Sementara itu, Indonesia bersama Sinteyong kemungkinan masih menggunakan pakem 3 back dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang bisa berubah jadi 5-4-1 saat bertahan. Susunan starternya pun mungkin ada sedikit perubahan. Yardi Ahmad dan Sandy Walsh dikabarkan cedera. Posisinya bisa diganti Rizky Ridho serta Eliano Reinders. Malik Rizaldi juga bisa dirotasi dengan Witan ataupun Marcelino, tergantung pemain paling fit nanti. Beralih ke game plan, China merupakan tim yang mengandalkan permainan direct. Saking directnya, mereka nggak segan untuk langsung melepaskan long ball ke depan tanpa melakukan invite press lebih dahulu. Di laga versus Australia lalu, mereka sempat melakukan deep build up saat goal kick. Strukturnya, 2 center back yang drop deep sejajar dengan kiper dan fullback yang melebar maksimal. Deep build up ini direspon Australia dengan high press dan China relatif cepat untuk melepaskan long ball tanpa banyak sirkulasi. Jika Ivankovic menerapkan game plan yang sama, maka Indonesia harus mewaspadai beberapa hal berkaitan dengan direct play China ini. Jika long ball dilepaskan ke tengah, otomatis akan sering terjadi duel udara untuk merebutkan bola pertama, bola kedua, dan seterusnya. Permainan long ball ini dipilih oleh pelatih China karena ia cukup pede dengan kemampuan para pemainnya dalam menghadapi duel dan menghandle situasi chaos. Dan memang, di beberapa laga pun mereka terlihat cukup piawai dalam memenangkan duel. Seperti terlihat di klip ini, di mana peluang China berbuah dari keberhasilan pemain tengah mereka memenangkan duel dan langsung memberikan umpan kepada winger yang kosong di koridor sayap. Golnya saat melawan Australia pun tercipta dari skema ini. Berawal dari kiper yang lepaskan long ball, striker yang jadi targetnya pun berhasil memenangkan duel dan bola mengarah kepada winger kanan China yang berlari diagonal ke tengah dan bisa jebol gawang Australia dengan finishing yang klinis.
Dari proses gol ini, selain duel, para punggawa timnas harus waspada dengan pergerakan tanpa bola pemain-pemain China. Selain itu, pemain Indonesia di backline juga harus mewaspadai long ball yang dilepaskan ke ruang di belakang lini ketika menerapkan garis pertahanan tinggi. Pun begitu, skema direct ini bukan satu-satunya cara yang dilakukan oleh China. Saat menyerang, mereka menerapkan skema posisional. Skema ini dieksekusi dengan winger kiri yang invert untuk overload area tengah bersama dua striker, dan fullback kiri yang naik untuk isi kelebaran di koridor sayap. Overload area tengah juga tujuannya untuk memenangkan duel tadi. Di momen ini terlihat winger yang invert tadi mengekspos ruang antar lini dan jadi target progresi. Selain itu, ia juga menarik fullback lawan untuk narrow sehingga terbuka ruang di koridor sayap untuk diekspos fullback yang naik. Selain itu, ancaman lain dari China bisa datang dari set piece atau bola mati. Ketika corner, mereka punya set play atau pola yang selalu digunakan. Menariknya, set play corner China ini idenya mirip dengan yang diterapkan oleh Arsenal, yaitu dengan menumpuk banyak pemain di area kotak kecil pada depan gawang. Nampak selalu ada 5 pemain China di area itu. Tujuannya untuk menciptakan situasi chaos dan membatasi pergerakan kiper. Selain itu, ada 2 pemain di luar kotak kecil yang bisa melakukan pergerakan ketika crossing dilepaskan, dan ada 1 pemain di luar kotak penalti untuk antisipasi bola muntah. Crossing akan diarahkan ke kerumunan di kotak kecil tadi, sehingga situasinya jadi tricky. Pemain bertahan harus bisa membaca arah bola dan mewaspadai positioning lawan. Kiper juga dibuat sulit untuk keluar karena pergerakannya terbatas. Saat menghadapi Arab Saudi, China berhasil cetak 1 gol dari skema corner kick ini. Saat itu, kiper Saudi bisa keluar dan hendak meninju bola. Namun lebih dulu disundul oleh pemain China. Yang menarik, meski punya set play attacking set piece yang cukup terorganisir, mereka juga cukup lemah ketika dihadapkan dengan bola mati lawan. Buktinya, 2 gol Arab Saudi dan 1 gol Australia tercipta melalui bola mati. Ketika tanpa bola, China akan menerapkan high press. Menghadapi Arab Saudi di kandang, mereka langsung melakukan press agresif. Sementara itu, menghadapi Australia di partai tandang, China start dengan block press yang lebih rendah daripada saat bermain di kandang. Namun, eksekusi high press-nya relatif sama, yaitu dengan 2 striker sebagai pressure di depan dan gelandang serta winger di lini kedua yang melakukan man marking. Fullback pun siap untuk step up melakukan closing down terhadap wingback atau winger lawan. Ketika build up lawan berhasil diarahkan ke koridor sayap, China akan menerapkan jebakan pressing untuk mempersempit ruang gerak dengan 3-4 pemain. Saat bertahan medium block, China menerapkan struktur 4-4-2. Jika dilihat di sini, maka tampak blok pertahanan mereka cukup kompak dengan backline-nya yang menjaga jarak horizontal dengan baik. Namun berkaca dari laga versus Arab dan Australia, pertahanan China bisa dibongkar dengan beberapa cara. Arab Saudi menciptakan celah di backline China dengan wingernya yang melebar untuk menarik fullback-nya menjauh dari center back di tengah. Dan ruang yang terbuka di koridor half space akan diekspos oleh gelandang yang bergerak naik. Saat menghadapi Australia yang bermain dengan 3 back dan 2 wingback, 2 winger China kerap track back sejajar dengan backline untuk mengimbangi 2 wingback Australia di area kelebaran. Ini yang membuat muncul ruang kosong di samping 2 gelandang China. Ruang inilah yang dimanfaatkan oleh Australia dengan Craig Goodwin di area tersebut. Gol kedua Australia yang dicetak oleh Goodwin pun tercipta dari keberhasilan mereka mengekspos area di samping 2 gelandang China ini. Laga versus China menjadi kesempatan paling bagus bagi timnas Indonesia untuk meraih poin penuh. Bukan bermaksud mendiskreditkan mereka, namun berdasarkan form, sejauh ini memang peluang Indonesia kali ini bisa dikatakan cukup terbuka. Pun begitu, timnas harus tetap waspada dengan permainan direct, duel, dan set piece yang jadi andalan China. Jay Ezes dan kolega juga harus bisa menghandle situasi chaos yang kemungkinan akan banyak terjadi di laga ini, terutama gelandang-gelandang kita.
Dan satu hal lagi, China merupakan tim yang nggak segan untuk melakukan banyak pelanggaran di setiap laganya. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa dilakukan dengan tujuan untuk menghambat game plan timnas.